Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Rahmadiah dari kelas Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini saya akan mencoba membacakan hasil komunikasi pada jaringan komputer dari telepon. Langsung saja saya mulai. Nah, di sini carilah informasi tentang komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Nah, di sini ada sejarah Radio Over Internet Protocol atau ROIP. ROIP adalah singkatan dari Radio Over Internet Protocol, adalah sebuah teknik sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. David tertarik untuk mengembangkan teknologi two-way radio pada tahun 1998. David membuat Internet Radio Linking Project IRLV. Teknologi ini diyakinkan menciptakan kemudahan, sifatnya ekonomis, dan dapat diandalkan membantu para radio amatir seluruh dunia. Ternyata proyek David telah mencapai hasil yang memuaskan dan sampai saat ini terus berkembang. Yang ke B ada jenis-jenis protokol mendukung RO atau IP. Di sini saya akan menyebutkan 4 jenis-jenis protokol pendukung RO atau IP yang akan saya bahas, yaitu tentang base station, IP gateway, dan IP interface, dan reflector. Yang ke satu ada base station, perangkat radio pusat yang berada di stasiun kontrol dengan sisi pelanggan yang bekerja pada sistem digital. Wireless telecommunication pada ROIP pada base station merupakan protokol penting sebagai jembatan antara pengguna dengan IP gateway. Yang kedua ada IP gateway, perangkat yang dapat mengkonversikan data ke dalam protokol internet. Mengacu pada suara diubah menjadi IP atau perangkat yang mengkonversikan suara digital ke dalam IP. Yang ketiga adalah IP interface. ROIP tidak hanya terbatas pada aplikasi base station, tetapi juga memudahkan reflector untuk mengandalkan sinyal ke berbagai wilayah yang efektif di mana frekuensi stasiun radio menjadi terbatas. Radio terhubung kepada jaringan IP interface dengan berbagai cara, misalnya dengan menggunakan sistem signal in-band atau voice band kepada radio melalui tone range adapter. Yang keempat ada reflector, berfungsi untuk memperpanjang rentang jaringan dengan cara memperkuat isyarat elektronis. Pemasangan reflector pada setiap 2,5 km membuat LAN yang menggunakan Ethernet tentang jaringan dapat diperpanjang hingga 20 km. Nah, di sini ada software yang digunakan untuk membangun server radio online. Nah, di sini software yang digunakan untuk membangun server radio online yaitu ICS, Saltcast, dan Darwin Streaming Server. Yang ke-1 ada ICS adalah software yang terdiri dari kumpulan program serta library yang mampu melakukan streaming audio di internet. ICS merupakan sebuah proyek media free streaming yang dimaintain oleh Keep Earth Foundation. ICS dibuat pada Desember 1898 atau Januari 1999 oleh Jack Moffitt dan Brett Raikkonen untuk memberikan sebuah audio streaming server yang bersifat open source. Secara umum, ICS digunakan untuk membangun radio online dengan menggunakan format MP3 dan OGG verbis. Jika komputer kita terhubung dengan internet dan memiliki IP publik, kita dapat membangun server radio online dengan menggunakan Linkage. Secara itu, ICS juga digunakan untuk keperluan broadcasting pada internet. Yang kedua adalah Shortcast. Shortcast merupakan software driver streaming ternama yang digunakan oleh ribuan stasiun radio di seluruh dunia. Untuk siaran secara live, semua radio yang menggunakan server publik tampil dalam direktori atau daftar radio seluruh dunia pada laman Shortcast.com. Shortcast memiliki dua versi, yaitu versi 1 dan versi 2. Keduanya memiliki fungsi sama. Untuk siaran live audio streaming yang cocok untuk siaran radio, Shortcast versi 2 mendukung format siaran multi-stream, yang artinya dengan satu akun server dapat melakukan lebih dari satu format audio, misalkan MP3 dan ACC1 dalam satu server dan port secara bersamaan. Dan Broadcast Indo telah sepenuhnya siap dengan teknologi Shortcast versi 2. Yang ketiga ada Darwin Streaming Server. Darwin Streaming Server atau bisa disebut dengan DSS adalah software streaming server yang menggunakan protokol RTP atau RTSP. DSS adalah software streaming server pertama yang bersifat open source.
Dikembangkan oleh Apple, Darwin Streaming Server equivalent dengan QuickTime Streaming Server dan berdasarkan kodenya. Kami menggunakan Darwin Streaming Server karena Darwin Streaming Server adalah software open source yang bersifat free dan instalasinya cukup mudah di sistem operasi FreeBSD. Nah, di sini carilah informasi tentang perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer yang berbasis kabel atau wireline, yaitu kabel tembaga, fiber optik, dan hybrid. Dan juga ada nickel atau wireless, ada BTS, BSC, MSC, dan MSC. Nah, ini selanjutnya pengertiannya. Nah, di sini ada kabel tembaga. Kabel tembaga adalah kabel yang terdapat tembaga di dalamnya sebagai konduktor. Nah, ini tembaganya. Ini disebut tembaga. Nah, sebagai konduktor dengan telah digunakan dalam kabel listrik sejak penemuan elektromagnet dan telegraf pada tahun 1820-an. Nah, yang kedua ada kabel fiber optik. Kabel fiber optik menggunakan bahan terbuat dari kaca atau plastik sangat kecil berukuran 120 mikrometer, sehingga dalam mentransmisikan data bisa lebih cepat dibandingkan kabel jenis lain. Kecepatannya bisa mencapai 100 Gbps dengan jarak bisa sampai ribuan kilometer. Inilah banyak ISP dan penyedia layanan internet kabel menggunakan kabel fiber optik untuk menggunakan jaringan internet. Nah, ini adalah sebuah jaketnya. Jaket dari fiber optiknya. Di sini yang ketiga ada hybrid. Topologi hybrid bisa diartikan sebagai model topologi baru pada sebuah jaringan komputer yang tercipta dari gabungan dua atau lebih topologi jaringan berbagai jenis dikarenakan merupakan gabungan dari berbagai jenis topologi. Desain topologi hybrid menjadi lebih rumit dan tidak menunjukkan ciri khas tertentu. Beda halnya bila Anda menggabungkan dua jenis topologi yang sama, maka akan terlihat seperti bentuk aslinya. Contohnya dari topologi hybrid ada penggabungan topologi bus, star, ring, dan star. Nah, yang terakhir ada Nordic-Bell Wireless. Yang satu ada BTS atau Base Transfer Station. Base Transfer Station atau singkatan dari BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Peranti komunikasi penerima sinyal BTS bisa telepon seluler, jaringan nirkabel, sementara operator jaringannya itu GSM, CDMA, atau flight from. Nah, BTS mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat mobile dan mengkonversikan sinyal-sinyal tersebut menjadi sinyal digital. Untuk selanjutnya dikirimkan ke terminal lainnya untuk proses sirkulasi pesan atau data. Yang kedua ada BSC atau Base Station Control. Nah, BSC adalah peralatan untuk mengontrol BTS, yaitu BSC itu seperti otak atau commander dari BTS sampai BTS. BSC menyediakan fungsi pengaturan pada beberapa BTS yang dikendalikannya. Di antaranya fungsi handover, konfigurasi, dan shelter. Yang ketiga ada MSC atau Mobile Staging Center, adalah merupakan titik penyampaian atau penggabungan utama untuk teknologi GSM. Bertanggung jawab untuk menghandle beberapa panggilan suara dan SMS sebaik mungkin dengan layanan-layanan yang lain. Yang terakhir ada SMSC, Short Message Server Center. Short Message Server Center adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat menyimpan dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan piranti bergerak. SMSC harus memiliki kehandalan, kapasitas pelanggan, dan throughput pesan yang tinggi. Sekian materi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.